mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Siti Latifah dari TK Sukakarya CGP Angkatan 8 dari Kota Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul 1.4 tentang teori budaya positif. Pada teori budaya positif terdapat beberapa teori. Yang pertama ada teori motivasi, yang kedua ada hukuman, yang ketiga ada penghargaan, dan yang keempat ada restitusi. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Contohnya di TK Sukakarya. Kebetulan di TK Sukakarya skillnya itu pada motorikasan, yang potensinya itu kebanyakan senangnya bermain bola, bermain sondah, bermain gelantungan, dan lain sebagainya. Karena kebetulan TK Sukakarya ini satu atap dengan SD, dan di SD pun kemarin alhamdulillah ya ibu-ibu mendapat juara futsal, dan semuanya itu yang juara futsal itu kebanyakannya keluar dari TK Sukakarya. Alhamdulillah keluar dari TK Sukakarya, dia lulusan di TK Sukakarya, dan alhamdulillah kemarin mendapatkan kejuaraan. Dan kita sebagai guru harus memotivasi peserta didik kita yang potensinya ada di olahraga. Selanjutnya, ciri-ciri dari restitusi yang tadi sudah saya jelaskan, diantaranya yang ke-1 ada restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan antar sesama. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran dan pilihan, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat diri sendiri atau introspeksi diri. Dan yang kelima adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan seseorang. Dalam restitusi terdapat 3 tahapan yang harus dilakukan guru dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini kita sebagai pendidik harus mampu menenangkan kondisi anak yang sedang bermasalah, seperti di dalam kelas atau ketika sedang bermain di luar, anak yang memiliki masalah atau berantem, sini guru harus bisa menenangkannya. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan salah, yang artinya bahwa kita sebagai pendidik harus menanyakan kembali kepada peserta didik ketika anak yang memiliki masalah baik di dalam kelas atau di luar kelas yang terjadi kepada kedua belah pihak, ya. Biasanya anak itu kan berantem kan berdua ya Bu ya, atau bertiga. Nah di sini sebagai pendidik kita tidak bisa menyalahkan salah satu, tapi tiga-tiganya kita harus menanyakan permasalahannya apa. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Maksudnya dalam tahapan yang ketiga ini sebagai guru harus menanyakan kepada peserta didik apa yang sudah dilakukan ketika di luar anak tersebut itu berantem itu ya. Menanyakan kepada pesertanya apakah sudah termasuk dengan keyakinan kelas atau belum, atau nilai kebajikannya juga sudah termasuk ke dalam, sudah sesuai belum. Nah kita sebagai guru harus mampu mencari solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Dalam budaya positif terdapat 5 posisi seorang guru dalam melakukan tugasnya. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pemantau, yang ketiga pembuat rasa bersalah, yang keempat sebagai teman, yang kelima sebagai manajer. Nah, kita sebagai guru harus merefleksikan diri ibu-ibu, bapak-bapak. Kita itu ada di posisi mana? Di posisi kontrol yang mana? Kan tadi sudah disebutkan kan? Ada penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer.
Silakan kita merefleksikan diri yang sebaiknya yang harus kita miliki. Dan kita itu juga sebagai guru harus berpihak kepada murid. Sekian penjelasan dari materi tentang budaya positif. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya di lingkungan TK dan SD Sukakarya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan pada hari ini kita dapat berkumpul berkerukutan ibu-ibu Kecamatan Waluboyo yang menghadiri pada acara sosialisasi Ibu Eva yaitu mengenai budaya positif. Sebelumnya Bu Eva mau memperkenalkan diri. Saya adalah Eva Siti Latifah, CGP Angkatan 8 dari TK Sukakarya, Kota Sukabumi. Langsung saja pada materi yang pertama adalah mengenai filosofi pemikiran di Raja Dewantara. Filosofi pemikiran mengenai Raja Dewantara yaitu yang pertama mengenai pengajaran pendidikan. Pengajaran pendidikan di dalamnya ada penerapan Merdeka Belajar dan guru sebagai paman. Di sini fasilitas Bu Eva sebagai guru TK dan ibu-ibu semuanya adalah pamong bagi murid-murid TK di sekolah ibu-ibu guru masing-masing. Yang kedua ada pusat pendidikan. Yang pertama adalah keluarga. Mungkin putra putrinya orang tua murid ibu-ibu di sekolah berhubungan langsung dengan keluarga. Pendidikan pun selain dari keluarga, sekolah juga sama memiliki putra putri dan harus saling berkesinambungan ya pendidikan di sekolah dan di keluarga. Yang kedua sekolah, yang ketiga masyarakat. Masyarakat adalah lingkungan sekitarnya. Selain dari keluarga dan sekolah, putra putri orang tua murid di sekolah juga masyarakat, anak mendapat pendidikan juga ya. Makanya dalam bergaul, dalam segala hal itu harus diperhatikan dengan siapa putra putrinya bergaul di luar lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah dasar pendidikan. Dasar pendidikan itu di dalamnya ada kodrat alam dan kodrat tanah. Jadi kalau sekarang itu termasuknya adalah zaman ya ibu-ibu ya. Sekarang zamannya zaman apa? Zaman digital, bukan HP. Kalau kodrat alam apa? Yaitu kaulinan, seperti bermain sonda, bermain congklak, loncat tinggi itu adalah kodrat alam. Ya, karena kalaupun sekarang zamannya zaman digital atau kodrat tangan, tetap kodrat alamnya jangan dilupakan ya. Tetap bermain pesondahan, gating, lereng itu penting untuk anak-anak di sekolah. Begitu pun dengan kodrat lama, karena sekarang zamannya zaman digital. Kita tidak bisa melarang anak untuk bermain HP ya, karena memang zamannya sekarang zaman digital. Tetap anak pun harus bisa menggunakan HP. Apalagi sekarang anak sekarang ya guru TK semua punya putra putrinya di sekolah, pasti pulang sekolah langsung ngambil HP ke mamanya karena ingin menggunakan HP yang banyak game di sana ya. Itu tuh sebetulnya ibu ada pembelajarannya, tapi tetap oleh kita dibatasi berapa jam, berapa menit sehari anak-anak untuk menggunakan HP. Karena kita memang kodratnya kodrat zaman. Gak bisa kita melarang, tidak boleh, tidak bisa. Karena memang sekarang zamannya sudah semakin canggih. Itu. Selanjutnya penguatan karakter. Penguatan karakter ada budi pekerti yang merupakan perpaduan cipta, efektif dan karya. Itu karakter untuk putra di sekolah ya. Karena di TK itu adalah pembentukan karakter. Yang asalnya misalnya masuk ke dalam sekolah menangis, insya Allah ke dalam lingkungan sekolah karena banyak teman-temannya sebayanya,
anak-anak menjadi soleh dan soleha. Ya ibu, yang awalnya bagaimana tidak bisa membacakan surat-surat pendek, doa-doa pendek, ibu guru dituntut melalui pembiasaan. Alhamdulillah itu jadi kita membaca Al-Quran dan doa-doa pendek. Yang selanjutnya adalah asas penerimaan pendidikan, yaitu tentu konvergensi dan konsentrasi. Materi selanjutnya adalah penerapan budaya positif, yaitu makna disiplin. Adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang karena kepatuhan sesuai dengan aturan nilai yang berlaku. Menurut Belajar Dewantara dan yang dari dosen, yaitu disiplin merupakan bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan diri. Selanjutnya adalah teori budaya positif. Yang pertama ada motivasi, yang kedua ada hukuman, yang ketiga ada penghargaan, yang keempat ada restitusi. Motivasi adalah kita memberikan support kepada peserta didik sekolah ibu TK semuanya, kepada peserta didik. Yang kedua yaitu hukuman. Hukuman itu hukuman yang diberikan kepada putra putri didik guru di sekolah ketika melakukan kesalahan. Yang ketiganya yaitu penghargaan. Penghargaan apa yang diberikan oleh ibu guru ketika putra putrinya melakukan kegiatan di sekolah. Dan yang keempatnya restitusi. Restitusi itu adalah melakukan penyelesaian ketika putra putrinya di sekolah melakukan perselisihan, kita menggunakan restitusi. Nanti kesananya ada ya pembahasannya. Di sini tadi yang sudah Ibu Eva jelaskan, motivasi tadi sudah ya. Motivasi itu segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Yaitu yang selanjutnya ada definisi dan perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tadi sudah dijelaskan, hukuman adalah segala bentuk tindakan terhadap suatu pelanggaran peraturan yang sudah dibuat. Hukuman merupakan tindakan yang meyakinkan dan harus terjadi ketika pelanggaran. Biasanya dalam bentuk fisik yang membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu panjang serta menimbulkan rasa malu bagi murid yang menerima hukuman. Jadi hukuman itu sebetulnya ibu-ibu di sekolah tidak cocok ya, karena akan melekat di memori kita pada jangka panjang. Ya, jadi tidak pantas sekarang di sekolah mengadakan siswa kesalahan untuk mengangkat kaki, membersihkan WC seperti itu ya. Anak-anak ketika itu melakukan tapi ada dendam berkepanjangan seperti itu begitu. Ini sudah tidak boleh dilakukan di sekolah. Sekarang konsekuensi adalah bentuk tindakan yang harus diterima oleh seseorang ketika melakukan pelanggaran yang sesuai dengan tindakan pelanggarannya. Konsekuensi membuat murid tidak nyaman dalam melakukan. Konsekuensi itu boleh melakukan itu tapi harus ini seperti itu ya, menerima konsekuensinya apa yang dilakukan kesalahan kepada putra putrinya, tapi melekatnya dalam jangka pendek gitu. Sekarang restitusi. Ini restitusi merupakan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya dan mencari solusi dari pelanggaran atau masalah yang sedang dihadapi dengan memberikan pilihan serta memberikan penguatan secara positif, sehingga murid akan berpikir dengan sendirinya bagaimana tindakan terbaik untuk memperlakukan anak. Jadi yang restitusi itu sebetulnya menyelesaikan masalah dalam bentuk segitiga restitusi. Nanti akan dibahas di sananya ya. Sekarang dilanjutkan aja dulu ya Bu ya, karena masih banyak ini materinya yang harus disampaikan. Nah, penghargaan atau hukuman. Penghargaan dalam jangka dan pendek. Penghargaan itu tidak efektif mempertahankan jangka terpendek. Penghargaan akan merusak hukuman. Penghargaan adalah menghukum dan penghargaan mematikan aktivitas. Jadi penghargaan itu sebetulnya ibu tidak baik kita sebetulnya misalnya gini kepada anak-anak di sekolah. Ayo terapkan masuk ke sekolah, nanti kalau masuk ke dalam kelas kalau ibu kasih permen. Nah itu sebetulnya itu tidak baik. Apakah kamu setiap hari kalau ibu guru itu kasih permen? Ya,
Jadi ibu guru di sini juga sebetulnya memberikan penghargaan itu kurang baik gitu ya. Baik ibu-ibu, menurut ibu-ibu guru di sini ya yang sudah barusan saya sampaikan, mana yang cocok dari ketiga ini ketika sedang berinteraksi dengan beberapa pendidikan sekolah? Apakah hukuman, atau yang kedua konsekuensi, atau yang ketiga restitusi? Restitusi. Good, restitusi. Itu di dalamnya di restitusi itu adalah yang pertama menstabilkan identitas ya ibu. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ibu-ibu tadi yang sudah dijawab oleh ibu-ibu semuanya yaitu restitusi ya Bu ya. Di sini pendekatan restitusi yang pertama restitusi proses memperbaiki kesalahan seseorang. Yang kedua restitusi proses kolaborasi yang mengajak seseorang mencari solusi. Yang ketiga restitusi membuat murid memiliki tujuan dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang keempat restitusi ketika seseorang berbuat salah maka guru akan merefleksikan dirinya tentang apa yang sudah dilakukan memperbaiki kesalahan sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Restitusi tidak menyalahkan salah satu pihak ibu, tapi sesuai dengan prinsip atau teori tentang solusi menang-menang. Ya. Yang terakhir yaitu restitusi membuat seseorang berbuat salah lebih bertanggung jawab dan menyesali perbuatannya. Pendekatan restitusi ya yang tadi itu. Selanjutnya restitusi ciri-cirinya restitusi bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua restitusi memperbaiki hubungan antar sesama. Yang ketiga restitusi adalah tawaran dan pilihan bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntut untuk melihat diri sendiri atau introspeksi diri. Yang kelima restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan seseorang. Yang keenam restitusi fokus pada karakter dan tindakan. Yang ketujuh restitusi memberikan penguatan. Yang restitusi mengembalikan seseorang yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan yang kesembilan restitusi fokus pada solusi. Itu adalah ciri-ciri restitusi ya. Jadi yang cocok untuk menyelesaikan suatu masalah. Sekarang tahapannya segitiga restitusi apa? Yang pertama tahapannya itu adalah menstabilkan identitas dulu. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam melakukan restitusi di kelas yaitu dibuat berdasarkan masukan. Ya, keyakinan kelas itu masukan dari putra-putri ibu-ibu ketika di awal masuk pembelajaran. Itu adalah keyakinan kelasnya ya. Jadi ketika antara berbuat salah, ibu guru pasti ini menanyakan keyakinan apa yang sudah dibuat oleh ya, kebutuhan dasar manusianya yaitu segala usaha terbaik yang dilakukan manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ketika putra-putri yang melakukan kesalahan itu, ibu guru dapat menelaah kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh putra-putri ibu guru di sekolah ketika berbuat kesalahan. Apakah kebutuhan bertahan hidup? Apakah kebutuhan kesenangan? Apakah kebutuhan penguasaan? Apakah kebutuhan kebebasan? Atau kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima? Nanti ibu-ibu sebagai ibu guru TK bisa menebak kebutuhan apa ketika anak tersebut melakukan kesalahan. Berarti anak tersebut ternyata kebutuhannya ini, misalnya kesenangan. Dengan dia berbuat ketawa-ketawa ketika sudah jaya dengan temannya, berarti dia kebutuhan kesenangan yang dibutuhkannya. Tapi kalau misalnya kebutuhannya kasih sayang, misalnya seperti begini, ketika masuk ke dalam kelas ingin cepat-cepat digendong misalnya oleh ibu guru sebagai ibu-ibu pendidik, ingin cepat-cepat digendong, diraih, berarti anak tersebut kebutuhan yang dibutuhkannya adalah kebutuhan kasih sayang. Ya, seperti itu.
Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pemantau, yang ketiga pembuat rasa bersalah, yang keempat teman, yang kelima manajer. Coba ibu-ibu sebagai ibu guru misalnya, yang cocok ibu sebagai ibu guru itu apakah penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, atau manajer memposisikan ibu-ibu di sekolah kepada peserta didik? Sebagai apa coba? Kalau ibu jadi ibu guru di sekolah menghadapi anak-anak yang bersalah, ibu memposisikan di sini posisi kontrolnya, coba lihat di sana ibu cocoknya masuknya posisi kontrol apa? Apakah penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, atau manajer? Manajer, betul. Jadi ibu guru di sini memposisikannya sebagai manajer. Ya, kita. Nah, penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik, ya, atau hukuman verbal. Penghukum biasanya berpikir bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang menekan murid agar mematuhi. Contoh yang pertama adalah penghukum yang biasanya menggunakan hukuman fisik atau hukuman secara verbal, ya. Penghukum biasanya berpikir bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang menekan murid agar mematuhi aturan. Yang kedua yaitu teman. Posisi kontrol teman biasanya guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya untuk muridnya dengan pendekatan persuasif. Guru menggunakan hubungan baik dan humor dalam mengingatkan murid. Yang keempat, posisi kontrol pemantau. Pemantau akan mengawasi dan merasa wajib bertanggung jawab atas perilaku orang yang diawasinya. Biasanya mengandalkan penghitungan catatan dan baca yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku murid. Yang keempat, pembuat rasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lemah lembut dan pelan, akan menggunakan keheningan yang membuat murid merasa bersalah, rendah diri dan tidak nyaman. Dan yang terakhir adalah manajer, ya. Nah, ini peran kita ya, guru-guru semua itu sebagai manajer. Posisi kontrol ini merupakan posisi kontrol terbaik karena posisi guru tidak menyalahkan secara langsung atas perilaku muridnya, namun mempersilahkan murid untuk berpikir dan mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Posisi kita ya ibu-ibu semuanya sebagai manajer. Terima kasih, salam bahagia. Alhamdulillah penjelasan budaya positif pada hari ini telah selesai. Kepada rekan-rekan yang mau bertanya dipersilahkan. Boleh? 1, 2, 3 orang, 4 orang ya. Banyak sekali ya yang mau bertanya. Saking senangnya ya tentang budaya positif. Boleh Ibu Risma dulu untuk memberikan pertanyaan? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, maaf saya mau bertanya, bagaimana cara Ibu Eva mengimplementasikan restitusi ketika ada permasalahan yang terjadi kepada anak? Terima kasih. Bagaimana cara mengimplementasikan restitusi ketika ada permasalahan di sekolah? Ini yang Bu Risma. Kalau di sekolah itu selalu ada aja permasalahan untuk putri didik di sekolah. Bagaimana itu mengatasinya? Apabila ada permasalahan yang terjadi kepada putra putri di sekolah, tentu ibu guru harus mendengarkan dulu dari kedua belah pihak. Misalnya ya, permasalahannya A, yang kasusnya B dan C misalnya ya. Kita sebagai ibu guru ditanya dulu kedua-duanya, ya. Ibu guru di sini posisinya kan sebagai manajer, ya ibu-ibu. Kita sebagai manajer mendengarkan apa kesalahan dari
putra-putri ibu melakukan seperti demikian. Nah, setelah mendengarkan terlebih dahulu apa yang terjadi, selanjutnya anak-anak yang terlibat permasalahannya itu sebagai tahapan dalam menstabilkan identitas, ibu seperti itu ya. Bagaimana ini sampaikan rebutan mainan? Nah, itu namanya adalah menstabilkan identitas. Mungkin jawaban B dan C pasti semuanya kedua-duanya ingin menang, ya. Nah, di sini posisi ibu guru tidak boleh berat sebelah, tapi keduanya tetap harus didengarkan. Bagaimana B, bagaimana C, ya. Jadi di sini adalah ibu guru harus dapat menstabilkan identitas kedua putra-putri kita yang memiliki permasalahan. Selanjutnya yang keduanya apa? Yang keduanya yaitu memvalidasi tindakan. Memvalidasi tindakan itu apa? Jadi yang salah atau apa yang dilakukan itu pasti dari kedua belah pihak itu memiliki alasan. Mengapa melakukan demikian kepada temannya juga mengapa melakukan demikian kepada temannya, pasti kedua-duanya memiliki alasan, ya. Tetap kita sebagai ibu guru, pembimbing di sekolah mendengarkan alasan kedua putra-putri yang memiliki masalah tersebut, ya. Dan langkah yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan kepada putra-putri bahwa apa yang sudah dilakukannya itu perebutan mainan sampai kalau misalnya sambil memukul atau sambil apa, boleh ibu guru menanyakan keyakinannya. Apa yang sudah dilakukannya itu misalnya A dan B baik tidak? Nah, ibu guru di sini menanyakan. Nah, maka pasti keduanya akan menjawab tidak, ya. Karena sudah melakukan memukul atau ingin memiliki mainan yang di sekolah miliki sendiri, tidak mau berbagi, pasti keduanya akan mengakui kesalahannya. Dia akan menjawab tidak, ya, seperti contoh yang barusan Ibu Eva tanyakan. Nah, setelah keduanya mengakui keduanya kesalahan, lalu anak tersebut bersama-sama diajak mencari solusi, ya, yang muncul dari keyakinan anak yang tadi oleh anak-anak utarakan. Coba anak-anak yang pintar, yang hebat, yang soleh, kalau seandainya bermain di dalam kelas itu, keyakinan kelas yang sudah dibuatnya seperti apa? Maka anak tersebut akan menjawab dengan sendirinya, oh Bu, tidak boleh rebutan mainan, kita harus bermain bersama-sama. Atau setelah selesai menggunakan mainannya dibereskan kembali. Nah, seperti itu. Berarti anak sudah menjawab keyakinan yang sudah dibuatnya. Itu adalah yang disebut bersama-sama mencari solusi. Selanjutnya setelah anak-anak keduanya setelah menemukan keyakinan kelas, ibu guru mempersilahkan kedua putra-putri yang memiliki permasalahan untuk saling memaafkan. Dan selanjutnya setelah saling bermaafkan dan bermain kembali dengan teman-teman yang lain. Seperti itu Ibu Risma, apakah puas? Puas. Terima kasih. Boleh pertanyaan yang kedua selanjutnya. Terima kasih kepada ibu-ibu, guru dan rekan-rekan yang telah mendengarkan materi dari Ibu Eva sebagai CGP Angkatan 8. Mudah-mudahan ibu-ibu guru semuanya dapat mengimplementasikan di lembaganya masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Rifat sayang? Aku dimarahin sama Arsel. Mana coba sekarang Arselnya? Aceh, sini sayang. Kenapa ini Rifat nangis? Aku kesel Rifatnya gak mau bagi-bagi bola, jadi aku marahin deh. Kesel katanya Rifat. Coba ceritain gimana jadi dimarahin sama Aceh. Tadi kan aku mau lagi gocek-gocek, aku mau masukin ke gawang, aku dimarahin deh sama Arsel. Oh, aku dimarahin sama Arsel. Terus kenapa Arsel jadi marah? Ini bola lagi digocek-gocek.
Sifatnya dong bagi-bagi bola jadi aku marahin deh. Oh, Rifatnya nggak. Emang bolanya dibawanya sama Rifat sendiri, nggak mau berbagi? Oh, pantesan dia dari dimarahin dia oleh Aceh. Oke, Rifat, Ibu Guru sudah tahu cerita dari Rifat tadi nangis karena dimarahin oleh Arsel. Sekarang Ibu Guru juga sudah tahu Arsel kesal karena Sifat kamu bagi-bagi bola. Rifat karena tidak mau bagi-bagi bola. Nah, Rifat, Ibu Guru tahu Rifat nangis karena sedih. Arcel marah karena kesal. Boleh Rifat nangis karena sedih, karena dimarahin oleh Arsel. Begitupun Arsel boleh marah karena kesal. Bolanya tidak diberikan oleh siapa? Oleh Rifat. Rifatnya menggocek sendiri. Ya. Nah, sekarang Ibu Guru tahu kedua alasan Rifat dan Arsel melakukan seperti itu. Sekarang Bu Eva mau bertanya, menurut Rifat, bila sedang bermain bola di lapangan, aturannya seperti apa? Harus bagi-bagi bola. Harus bagi-bagi bola, apalagi? Harus saling gocek. Harus saling gocek, apalagi? Harus main bersama. Harus main bersama. Nah, itu Rifat sudah tahu bermain bola di lapangan seperti itu aturannya. Nah, sekarang Bu Eva mau bertanya sama Arsel. Ketika Arsel sedang bermain di lapangan, Arsel kesal sama teman main. Boleh tidak Arsel marah-marah sama teman? Tidak. Tidak apa? Boleh Bu Guru. Tidak boleh. Ya, itu Arsel sudah tahu kalau bermain di lapangan tidak boleh marah-marah ke teman. Nah, Ibu Guru sudah tahu cerita dari keduanya. Dari Rifat barusan ceritanya kalau bermain bola harus bagaimana. Begitupun dari Arsel. Ketika sedang bermain bola tidak boleh marah-marah. Ya. Sekarang Bu Guru coba mau bertanya, perbuatan yang Rifat lakukan dan yang Arsel lakukan baik atau tidak? Tidak, Bu Guru. Good. Kalau sudah tahu perbuatan yang barusan lakukan itu tidak baik, berarti Rifat harus bagaimana? Maafan. Arsel harus bagaimana? Maafan. Nah, Bu Guru sekarang mau lihat cara meminta maaf Rifat kepada Arsel. Coba mana lihat. Aku minta maaf ya Arsel. Aku juga minta maaf ya Rifat. Good. Silakan berpelukan. Yeay. Bu Eva senang ya, Rifat dan Arsel sudah bermaafan. Ya, sekarang boleh Arsel dan Rifat bermain bersama-sama lagi di luar. Hore, asyik, boleh bermain. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kau. Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Ibu. Oke, good. Hari ini anak-anak hebat. Semuanya sekolah. Yang tidak sekolah siapa ya? Akila. Siapa lagi? Bapi. Siapa lagi? Rakana. Berarti 3 orang yang tidak sekolah. Coba anak-anak hebat. Iya. Istida dan coba duduknya siapa yang hebat? Good. Pintar anak sholat. Coba sebelum menyebutkan nama-nama hari, Ibu Guru mau bertanya. Pada hari Minggu kemarin anak-anak senang liburannya? Good. Kalau sudah hari Minggu, berarti hari apa? Senin. Pintar Akila. Kalau hari Senin itu ada huruf apa ya di hari Senin itu? Pintar. Apalagi? Good. Apalagi? Pintar. Apalagi? Good. Hebat. Pintar. Tanggal berapa? 31 bulan 7 tahun 2020.
anak saleh. Tapi ibu guru pengen tepuk anak saleh dulu ah. Tepuk anak saleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Amin. Pintar, tepuk tangan semuanya. Coba ibu guru mau bertanya. Anak-anak sekarang sudah kelompok apa? Tahun kemarin anak-anak kelompok apa? Sekarang anak-anak kelompok Pintar. Berarti anak-anak membuat keyakinan kelas lagi di kelompok B. Di kelompok A sudah. Sekarang di kelompok B anak-anak harus membuat keyakinan kelas yang baru. Coba siapa yang pintar, siapa yang hebat, pasti suaranya dibuka. Oke? Oke. Semuanya jadi anak saleh, anak hebat. Yes, yes, yes. Tepuk TK. TK suka karya. Pintar. Coba ibu guru mau bertanya, semuanya dibuka mulutnya. Hal apa yang harus dilakukan sekarang anak-anak ada di kelompok B? Ayo buka mulutnya. Apa? Memperhatikan ibu guru. Memperhatikan ibu guru. Apa lagi? Apa? Makan sambil duduk. Cuci tangan. Apa lagi? Membereskan mainan. Harus tersenyum. Datang harus salam. Mendengarkan ibu guru. Apa lagi? Coba silakan. Membereskan mainan. Apa lagi? Ayo buka mulutnya. Kalau salah minta maaf. Sekarang agar tertib, ibu guru mau satu-satu ah. Kalau anak yang hebat pasti satu-satu anak-anak diungkapkan. Hal apa saja? Ulangi ya. Ibu guru tulisnya di sini, ulangi ya. Dari depan dulu ya. Yang ditunjuk ibu guru boleh diungkapkan. Coba Danisa dulu apa? Mendengarkan ibu guru. Kita tulis di sini ya. Danisa mendengarkan ibu guru. Good. Sekarang Anissa apa? Makan sambil duduk, kata Anissa. Anissa katanya makan sambil duduk. Good, Anissa. Sekarang coba Atila apa sayang? Cuci tangan. Cuci tangan sebelum makan. Cuci tangan sebelum makan. Good, pintar. Coba sekarang Balkis, apa Balkis? Oh siapa? Oh iya Sekar. Maafin ibu ya, lupa. Sekar apa sayang? Membereskan mainan selesai digunakan. Ya, Sekar membereskan mainan. Pintar Sekar. Good, Sekar membereskan mainan. Sekarang Jafar apa sayang? Mengerjakan tugas sampai selesai. Zafar mengerjakan tugas sampai selesai. Good. Sekarang coba Arsila apa sayang cantik? Bermain bersama teman-teman. Arsila bermain bersama teman. Pintar. Coba Mika Kak Sayap apa sayang? Buang sampah Di
ke tempat sampah. Mika buang sampahnya ke tempat sampah. Good, pintar. Coba sekarang Manda. Apa cantik? Kalau salah harus meminta maaf. Manda pintar. Bila salah harus meminta maaf. Pintar Manda. Coba sekarang. Jika datang ke sekolah harus tersenyum. Kata siapa itu? Jika datang ke sekolah tersenyum? Rafka, pintar. Rafka, jika datang ke sekolah harus tersenyum. Pintar. Lalu sekarang Natia cantik. Apa sayang? Apa sayang? Harus memperhatikan ibu guru. Natia. Memperhatikan. Pintar Natia, good. Lalu sekarang Jafran, apa bentang? Cuci tangan sebelum makan. Apa Jafran? Berdoa. Berdoa. Apa? Cuci tangan sebelum berdoa sebelum makan. Jafran berdoa sebelum makan. Good, pintar. Lalu sekarang Rafa. Apa Rafa ganteng? Rafa sayang. Berjalan di dalam kelas. Harus berjalan di dalam kelas. Good, pintar. Apa Akila cantik? Apa sayang? Apa sayang? Berbagi mainan. Pintar. Akila katanya berbagi mainan. Good. Pintar. Coba apa? Kiana cantik. Apa sayang? Kiana kalau datang harus salam. Kiana kalau datang harus salam. Naila, apa sayang? Berbicara harus pelan. Naila. Berbicara harus pelan. Alias tidak teriak-teriak ya. Anak-anak, barusan anak-anak sudah menyebutkan keyakinan kelas di kelompok B. Sekarang oleh anak-anak dengarkan, oleh ibu guru disebutkan lagi ya. Oke? Danisa mendengarkan ibu guru ketika berbicara di depan kelas. Good, Anissa pintar. Anissa, makan harus sambil duduk. Atira, cuci tangan sebelum makan. Sekar, tadi membereskan apa? Mainan. Kalau Jafar tadi apa Jafar? Jafar mengerjakan tugas sampai selesai. Good. Sekarang Arsila tadi apa? Bermain bersama teman. Jafar di sini duduknya pindah ganteng. Ini sayang. Nah. Lalu sekarang Mikael duduk sayang. Mikael tadi apa? Membuang sampah ke tempat sampah. Oh, pintar. Manda. Apa tadi Manda?
Bila salah harus meminta maaf. Sekarang Rafa. Lalu sekarang Rafa. Tadi Rafa apa Rafa? Jika datang harus tersenyum, jangan cemberut. Berarti ya datang-datang cemberut, apalagi kalau menangis. Kata Rafa, Bu Guru, datang ke sekolahnya harus tersenyum, senang bertemu dengan Ibu Guru, senang bertemu dengan anak-anak. Oke? Nah, sekarang Natia. Natia tadi apa cantik? Harus memperhatikan Ibu Guru. Ketika Ibu Guru ada di depan, berarti tadi kata Natia harus memperhatikan Ibu Guru. Ibu Gurunya ada di mana? Ada di depan. Berarti harus sebagaimanakan Ibu Guru di depan kalau sedang menjelaskan? Harus diperhatikan. Nah, jangan ada yang jungkir-jungkir, tonggeng-tonggeng, ada yang bobo. Kalau kayak Mika melihat ke sana, ngelihat ke Ibu Guru, itu memperhatikan Ibu Guru tidak? Tidak. Ya, Japran, berdoa sebelum makan. Kalau sebelum makan berarti kita harus berdoa. Siapa di sini kalau berdoanya sambil bercanda? Jangan. Berarti kalau makan itu harus apa, Danisa? Danisa, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tertib, tidak ada yang sambil bercanda karena kita mau makan. Oke? Oke, sekarang Rafa. Rafa apa tadi? Rafa itu di dalam kelas harus berjalan. Boleh anak-anak di dalam kelas lari-larian? Tidak boleh lari-lari, tapi jalan aja pelan-pelan. Tuh kata Rafa tadi berjalan di dalam kelas. Ya, tidak boleh. Jangan lari-lari, nanti jatuh. Oke. Sekarang Akila. Akila tadi apa? Harus berbagi mainan. Dengan siapa berbaginya? Dengan teman. Boleh mainan yang Ibu Guru sendiri mainnya? Tidak boleh. Karena ini mainan siapa? Ibu Guru. Berarti anak-anak bermainnya harus belinya beli Ibu Guru. Berarti harus berbagi dengan teman-teman. Kiana apa tadi Kiana? Kalau datang harus bersalaman dengan siapa? Ibu Guru. Assalamualaikum Ibu Guru. Waalaikumsalam Kiana. Ya, dibiasakan setiap pagi kata Kiana harus bersalaman dengan Ibu Eva, Ibu Nura, dan Ibu Desti. Good. Satu lagi. Naila. Tadi kata Naila apa? Berbicaranya harus pelan-pelan. Boleh teriak-teriak? Boleh. Bu Guru, boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Nanti kalau teriak-teriak apanya putus coba? Ini. Apa ini yang putus apa? Apa? Tenggorokannya. Di tenggorokan ini ada pita suara. Kalau anak-anak teriak-teriak nanti akan putus. Ini sudah menyiapkan gambar. Oke? Tadi gambar ini yang sudah disebutkan oleh anak-anak. Tapi sebelum menyebutkan gambar, Ibu Guru mau tepuk-tepuk dulu. Ya, agar semakin semangat anak-anak menyebutkannya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Good. Ibu Guru di sini banyak gambar. Tadi yang oleh anak-anak sebutkan. Coba sebutkan dulu ini gambarnya apa ya? Coba yang keras semuanya diucapkan. Buang sampah. Sekarang ini gambar apa? Coba apa ini gambarnya? Datang ke sekolah harus memberi salam. Ini tadi siapa yang menyebutkan datang ke sekolah harus memberi salam kepada Ibu Guru? Kiana tadi. Ini nih gambar apa?
boleh dilihat-lihat dulu cantik. Ya, good. Siapa tadi yang menjawab antri? Kalau mencuci tangan harus antri. Iya, ambil sayang. Boleh dilihat dulu gambarnya. Siapa tadi yang menjawab harus memperhatikan ibu guru? Ya, boleh diambil cantik. Oke, siapa tadi yang memberikan jawaban kalau sebelum makan harus berdoa? Sebelum makan harus berdoa. Sebelum makan silakan dulu. Oke, siapa tadi yang menjawab kalau menyelesaikan tugas? Siapa menyelesaikan tugas sampai selesai? Jafar. Silakan Jafar. Silakan siapa tadi kalau salah meminta maaf? Oke, Magda, silakan Magda. Good. Sekarang yang membereskan mainan kembali siapa? Membereskan mainan setelah digunakan. Oke. Sekarang silakan dilihat dulu gambarnya. Sekarang bermain bersama teman. Siapa? Arsila. Silakan gambarnya dilihat anak-anak. Oke. Sekarang kalau makan sambil duduk. Siapa? Oke, Anissa. Sekarang ini kalau berbicara tidak berteriak. Siapa? Silahkan Naila cantik. Oke. Sekarang harus berjalan di dalam kelas. Tidak lari-lari. Siapa? Oke. Dilihat dulu gambarnya. Anissa. Udah ya Anissa. Danisa mendengarkan ibu guru sedang berbicara di depan kelas. Oke, silakan gambarnya dilihat dulu ya. Yang belum siapa? Alfa dan Akila ya. Akila apa? Berbagi mainan. Akila silakan berbagi mainan bersama teman. Siapa yang belum? Alfa. Oh ini Silakan oleh anak-anak gambarnya dilihat dulu, diamati dulu yang anak-anak sebutkan sambil ibu guru mau menempelkan papan keyakinan kelas di kelompok B ya. Nanti silakan anak-anak menempelkan satu-satu di kertas papan keyakinan kelas ini. Silakan anak-anak boleh melihat gambar yang anak-anak pegang. Duduknya yang bagus sayang. Anak-anak nginep aja di sini ya. Nah, besok juga ke sini lah. Gimana cara ganti baju? Nanti sama mama. Kalau habis tidur, gimana sih baju? Kebanyakan menjadi hantu. Coba diangkat gambarnya, sayang. Oke. Anak hebat, tadi anak-anak sudah kan menyebutkan
Barusan anak-anak sudah memegang gambarnya kan? Ya. Udah, coba silakan disebutkan semuanya. 1, 2, 3. Lihat gambarnya disebutkan. 1, 2, 3. Apa? Terus sebutkan. Tuh, pintar. Anak-anak barusan sudah menyebutkan gambar yang sudah anak-anak pegang. Sekarang gambarnya mau ditempel di papan keyakinan kelas kelompok D. Agar antri tidak ribut. Tadi siapa yang bilang antri? Tadi siapa? Yang antri tadi siapa yang bilang antri? Siapa? Siapa? Atira. Tadi apa gambarnya sayang? Atira apa? Apa gambarnya? Lihat yang Atira. Lihat oleh Atira. Sama Atira dilihat cantik apa? Antri. Nah, menempel ke papan keyakinan juga anak-anak mau antri satu-satu. Ke ibu guru dulu. Ini ke ibu guru dulu. Mau pakai isolatif atau mau pakai lem kok? Mau pakai lem? Boleh satu-satu ya, sama ibu dipanggil ya. Ya boleh. Boleh sekarang Danisa dulu. Duduk dipanggil kata ibu antri. Danisa silakan berdiri. Danisa silakan berdiri. Ini gambar apa Danisa? Mendengarkan ibu guru sama Danisa mendengarkan. Silakan ditempel. Oke, yang kedua, apa ini Anissa bacanya, gambarnya? Minum atau makan harus sambil duduk. Oke, silakan ditempel Anissa. Ayo. Good. Ya, silakan duduk Anissa. Bentar ya. Ininya. Good. Sekarang Atira, apa cantik Atira? Coba disebutkan ini gambarnya apa Atira? Antri. Antri tuh. Silakan Atira ditempel antrinya. Mau di mana? Sebelah sana boleh, sebelah sini. Sebelah kanan. Balkis sekarang Balkis sekarang mau pakai lem, mau pakai isolatif. Isolatif. Ini gambarnya apa sekarang? Membereskan mainan. Silakan ditempel. Good. Silakan duduk. Jafar, mau yang mana lemnya? Yang sudah boleh duduk. Jafar, apa ini gambarnya? Mengerjakan tugas sampai selesai. Boleh. Oke, sekarang Mita. Oke, ganteng. Silakan maju. Ini apa gambarnya? Buang sampah ke tempat sampah. Lemnya mau yang mana Mita? Yang ini, yang lempok. Saya yang lempok. Silakan ditempel Mita. Good. Saya sok Jafar. Gambar apa Jafar saya? Berdoa sebelum makan. Yang mana lagi? Berdoa sebelum makan. Oke, boleh sebelah sana ditempelnya. Sebelah sana, sebelah mana? Oke, udah Jafar,
Arsila gambarnya apa cantik? Apa itu? Bermain? Bermain bersama teman. Oke, bermain bersama teman. Ditempel. Oke, Mahda cantik, terima kasih. Mahda. Gambarnya apa ya? Ya, minta maaf. Japran, dia dulu ke depan Japran sama Rafa. Rafa, Japran, Mika. Sini dulu sayang. Japran, Jafar. Simpan dulu tempat pensilnya, mau ambil apa sayang? Duduk, balik kamarnya, duduk sayang. Oke, Mahda ini gambar apa? Kalau salah minta maaf. Silahkan ditempel Mahda, cantik. Terima kasih Mahda. Naila. Naila, gambarnya apa? Ini gambarnya apa? Hah? Bisik-bisik. Nanti dapat tugas. Karena katanya tidak boleh teriak-teriak. Kata Naila, kalau berbicara harus pelan, tidak boleh teriak-teriak. Oke, Akila, Anasya, Alila. Gambarnya apa, Anus? Gambarnya apa? Berbagi. Iya, berbagi mainan bersama teman. Oke. Silakan tempel. Oke, terima kasih cantik. Yana, satu lagi. Yana apa? Ini gambarnya apa ya? Kalau datang ke sekolah harus bersalaman dengan ibu guru. Oke, silakan ditebak cari yang kosong. Cari yang kosong di mana? Oke. Sudah selesai semua, tepuk tangan. Anak-anak soleh-solehah, sudah ada keyakinan kelas dari anak-anak semuanya. Ada berapa ini anak-anak? 15 yang sudah anak-anak tempelkan. Tadi kan anak-anak bermacam-macam kan? Ada yang makan sambil duduk, ada yang bersalaman dengan ibu guru, membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah semuanya keyakinan kelas yang dibuat oleh siapa? Bu Guru. Oh, ibu guru. Tadi yang membuat siapa? Anak-anak pintar hebat. Yang buat keyakinan kelasnya, berarti semuanya ini harus disepakati oleh anak-anak. Ya, tidak boleh melanggar apa yang sudah dibuat oleh anak-anak. Seperti tadi, berarti masuk ke kelas berjalan, mau bermain keluar berjalan, mau cuci tangan harus antri, datang dan pulang harus bersalaman. Ini yang sudah dibuat oleh anak-anak dan setiap hari harus dilakukan dengan baik, tidak boleh dilanggar. Karena anak-anak yang membuat ini melanggar itu, ya apa yang sudah dibuat oleh anak-anak, anak-anak tidak sudah dibuat, nah ya jangan dirusakin. Ini juga harus dipelihara papan keyakinannya oleh ibu guru, nanti akan ditempel di sana, ya. Jadi anak-anak setiap hari bisa melihat keyakinan-keyakinan kelas kelompok B yang sudah dibuat oleh anak-anak. Baik, anak-anak hebat. Tepuk semangat satu. Oi, oi. Oi, oi. Semangat. Tepuk TK. TK. Sukakarya. Oke. TK Sukakarya. Yes, yes, yes. Oke, pintar, hebat. Siapa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Suminar, Kepala TK Sukakarya. Saya memberikan apresiasi kepada Eva Siti Latifah sebagai peserta CGP Angkatan 8 jenjang TK dari Kota Sukabumi. Dengan keikutsertaan mengikuti CGP, banyak sekali perubahan pada dirinya dan rekan di TK Sukakarya. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Bu Eva adalah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak, sehingga membentuk karakter yang positif. Hasil dari kegiatan yang dilakukan adalah membuat keyakinan kelas dengan peserta didik, sehingga membuat peserta didik menjadi lebih disiplin. Selain itu, perubahan pembelajaran yang dilakukan Bu Eva juga membagi ilmu kepada orang tua dan rekan sejawat melalui mendesiminasikannya di forum pertemuan. Semoga Bu Eva menjadi CGP yang bermanfaat bagi sekolah dan TK Sukakarya semakin maju. Semangat terus buat Bu Eva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Puspanirwani yang merupakan salah satu rekan sejawat dari Ibu Eva Siti Latifah sebagai salah satu calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Sukabumi untuk jenjang TK. Saya sebagai rekan sejawat Ibu Eva memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Eva yang telah melaksanakan kegiatan diklat calon guru penggerak sampai saat ini. Alhamdulillah, saya sudah merasakan banyak sekali perubahan dari Ibu Eva selama mengikuti kegiatan diklat di guru penggerak. Salah satu yang saya rasakan yaitu Ibu Eva sudah mengalami atau mengimplementasikan beberapa teori dan materi yang sudah Ibu Eva terima selama mengikuti kegiatan diklat di guru penggerak. Salah satunya yaitu Ibu Eva sudah mampu mengimplementasikan modul 1.4 yaitu tentang keyakinan kelas bersama para muridnya di kelompok B. Dan yang saya rasakan berdasarkan keyakinan kelas yang sudah dibuatnya, Ibu Eva sudah mampu membuat atau menerapkan penerapan budaya positif disiplin di TK Sukakarya. Semoga dengan adanya Ibu Eva sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 menjadi salah satu daya tarik bagi para warga masyarakat sekitar untuk menyekolahkan anaknya di TK Sukakarya, sehingga diharapkan pembelajaran TK Sukakarya mengalami peningkatan dan menjadi perbaikan ke depannya, khususnya kepada Ibu Eva sendiri sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kompetensinya sebagai pendidik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Ibu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Ratia Agusti. Saya sekolah di TK Sukakarya. Saya sudah membuat keyakinan kelas sama teman-teman. Senang belajar sama Bu Eva di kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah sebagai orang tua wali dari Natia Zilpa Agustin dan merangkap sebagai komite TK Sukakarya. Saya pribadi memberikan apresiasi kepada Ibu Eva Siti Latifah sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Sukabumi yang telah mengimplementasikan ilmunya dalam program calon guru penggerak pada orang tua murid TK Sukakarya dan peserta didik di kelompok B. Semoga dengan adanya Ibu Eva sebagai calon guru penggerak membawa perubahan lebih baik dan meningkatkan kualitas di TK Sukakarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.